Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Najih Hanurafa dengan NIM 12140700084 dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh semester 4 kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Bimbingan Manasik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asep Iwan Setiawan, SOSI MAG. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan PowerPoint saya tentang kaifiat dan materi manasik haji dan umroh. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, kaifiat dan materi manasik haji dan umroh. Di sini saya akan membahas tentang kaifiat manasik haji, kaifiat manasik umroh, materi manasik haji dan umroh, keutamaan haji dan umroh, serta urgensi mengikuti manasik. Sebelumnya, apa sih bimbingan manasik haji dan umroh itu? Bimbingan manasik haji dan umroh adalah suatu bimbingan yang diberikan kepada calon jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh secara detail dan benar. Bimbingan ini mencakup berbagai aspek pelaksanaan ibadah seperti tata cara berihram, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, wukuf di Arafah, melempar jumroh, serta pelaksanaan ibadah-ibadah lain yang dilakukan selama ibadah haji dan umroh. Bimbingan manasik ini biasanya diberikan oleh para ahli dan ustadz yang memiliki pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman yang cukup mengenai pelaksanaan ibadah tersebut. Mereka akan memberikan penjelasan, arahan, dan panduan kepada calon jemaah agar dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan baik sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Selain itu, bimbingan manasik haji dan umroh juga dapat berupa pengenalan tempat-tempat yang akan dikunjungi selama ibadah haji atau umroh, tata cara menggunakan fasilitas umum di Mekah dan Madinah, serta penjelasan mengenai doa-doa yang dianjurkan di setiap saat pelaksanaan ibadah. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya tujuan dari bimbingan ini itu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh secara lebih detail dan benar. Bimbingan manasik haji dan umroh juga bertujuan untuk memastikan calon jemaah memiliki pengetahuan yang cukup dan siap secara mental dan fisik untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Hal ini penting agar ibadah haji dan umroh dapat dilaksanakan dengan khusyuk, sesuai dengan tuntunan agama, dan dapat mendapatkan manfaat spiritual yang maksimal. Baik, slide selanjutnya. Pembahasan yang pertama mengenai kaifiat manasik haji. Kaifiat manasik haji ini yang pertama ada persiapan. Persiapan yang pertama itu adalah mental dan fisik. Apa yang harus dilakukan jemaah untuk mendapatkan bekal mental dan fisik yang cukup sebelum berangkat ke tanah suci? Untuk mendapatkan bekal mental dan fisik yang cukup, sebelum berangkat ke tanah suci, setiap jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon bimbingan darinya. Yang kedua, menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab pada keluarga, pekerjaan, dan utang piutang. Yang ketiga, menyambung silaturahim dengan sanak keluarga, kawan, dan masyarakat dengan memohon maaf dan meminta doa restu. Yang keempat, membiasakan pola hidup sehat agar mudah melakukan ibadah haji.
Yang kelima, mempelajari ilmu manasik atau tata cara ibadah haji sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, dipersiapkan juga bagi laki-laki 2 helai kain ihram dan memakai sepatu atau sendal yang tidak menutup 2 mata kaki. Sedangkan untuk perempuan itu menyiapkan pakaian yang menutup aurat serta membawa pakaian sebagai pengganti selama ibadah berlangsung. Selain itu juga membawa biaya yang cukup selama perjalanan ibadah haji. Selanjutnya, persiapan yang kedua yaitu meraih haji mabrur. Apa yang harus dilakukan setiap jamaah untuk meraih predikat haji mabrur dan mabruroh? Nah, untuk meraih predikat haji mabrur dan mabruroh, setiap jemaah haji harus meneguhkan niat yang tulus, ikhlas semata-mata ibadah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari perbuatan sum'ah atau mencari popularitas semata, lalu riya, menonjolkan diri, dan yang terakhir mubahah, yaitu membangga-banggakan. Yang ketiga, membekali diri dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menggunakan biaya yang halal. Pasti ya, jangan sampai biaya yang dicari dengan cara yang tidak halal. Yang kelima, membekali diri dengan hati yang selalu berserah diri kepada Allah, menerapkan sikap sabar, tawakal, dan bersyukur dalam setiap kesempatan, serta memperbanyak zikir dan doa. Lalu, melaksanakan semua rangkaian haji mulai dari rukun, wajib, dan sunnahnya sesuai dengan tuntunan syariat. Lalu, mengendalikan hawa nafsu dalam perjalanan dan selama menjalankan ibadah haji dengan senantiasa berusaha tidak melakukan ropas atau ucapan perbuatan yang bersifat pornografi, fusuk, yaitu perbuatan maksiat atau dosa, dan jidal, berbantah-bantahan atau pertengkaran. Kemudian menghindari semua larangan ihram dengan penuh kesungguhan, dan yang terakhir meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial sepulang dari ibadah haji yang ditandai dengan menunjukkan tutur kata yang baik, menebarkan kedamaian dan kesejahteraan, menunjukkan sikap tenang dan memberi dan membantu kepentingan umat, serta meninggalkan maksiat. Baik, untuk persiapan yang ketiga yaitu bimbingan manasik. Seperti apa sih bimbingan manasik yang diberikan? Nah, jemaah haji yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan buku paket atau buku panduan bimbingan manasik haji. Terdiri atas tuntunan manasik haji dan umroh, doa dan zikir manasik haji dan umroh, serta doa-doa pilihan manasik haji dan umroh. Yang kedua, bentuk bimbingannya yang diberikan itu berupa ada 2 sistem, yaitu sistem perkelompok dan sistem massal. Nah, untuk bentuk sistem bimbingan perkelompok ini dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran kantor urusan agama KUA atau KUA di kecamatan, dan yang kedua sistem bimbingan massalnya itu dilaksanakan di kabupaten atau kota oleh kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota, dan yang terakhir jadwal dan tempat bimbingannya diatur oleh kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dan kepala KUA setempat. Kemudian persiapan yang keempat itu pembinaan kesehatan. Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bekerja sama dengan puskesmas kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Dan yang terakhir, persiapan yang terakhir itu adalah pengelompokan. Seperti apa sistem pengelompokannya? Nah, yang pertama, sebelum berangkat, rombongan jemaah dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan pertimbangan domisili jemaah dan keluarga. Yang kedua,
setiap 11 orang jemaah haji dikelompokkan dalam satu regu, dan setiap regu itu terdapat 45 orang dikelompokkan dalam satu rombongan. Nah, untuk setiap regu itu ditunjuk seorang ketua regu, dan untuk setiap satu rombongan juga ditunjuk seorang ketua rombongan. Yang ketiga, penugasan ketua regu dan ketua rombongan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Dan yang keempat, yang terakhir, jemaah haji diberangkatkan dalam satu kelompok terbang atau disebut juga kloter dengan kapasitas pesawat bervariasi, mulai dari kapasitas 325 orang, 360 orang, 393 orang, 410 orang, bahkan sampai 450 dan 455 orang. Nah, dalam setiap kloter itu terdapat petugas operasional yang menyertai jemaah haji yang terdiri dari TPHI atau Tim Pemandu Haji Indonesia, lalu TPIHI yaitu Tim Pembimbing Ibadah Haji, lalu ada TKHI yaitu Tim Kesehatan Haji Indonesia, yang keempat ada Tim Pemandu Haji Daerah atau TPHD, dan yang kelima ketua rombongan atau karom dan ketua regu atau karu. Selanjutnya, pemberangkatan. Nah, kaifiat manasik haji yang kedua itu tadi yang pertama persiapan dan yang kedua pemberangkatan. Nah, pemberangkatan haji adalah proses keberangkatan jemaah haji dari tanah air menuju tanah suci Mekah, Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, biasanya pemerintah atau lembaga resmi yang berwenang di setiap negara itu akan mengatur agenda pemberangkatan haji, termasuk dari pengurusan visa, akomodasi, transportasi, dan perlengkapan yang dibutuhkan selama menjalankan ibadah haji. Baik, bisa dilihat dari peta ini, itu yang pertama dari pemberangkatan kegiatan sebelum berangkat. Nah, jemaah harus bisa menjaga dan merawat kondisi fisik dan mentalnya, lalu menyiapkan bekal dan menyelesaikan urusan pribadinya, serta menyiapkan barang-barang bawaan, dan yang terakhir itu melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat. Yang kedua, selama perjalanan dari rumah hingga asrama haji embarkasi, jamaah memperbanyak zikir dan doa, membaca talbiyah, menjamak dan mengqosor sholat, serta mengikuti arahan yang tertulis. Yang ketiga, di asrama haji embarkasi, itu saat datang di asrama haji embarkasi, jemaah terlebih dahulu adanya upacara penerimaan atau serah terima, lalu jemaah dicek pemeriksaan kesehatan, dan jemaah menempati akomodasi yang telah disediakan. Selama tinggal di sana, jemaah diberikan makanan yang telah disediakan. Lalu jamaah juga menerima paspor dan dokumen-dokumen yang lain. Jamaah juga harus mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang telah diberikan tadi. Juga jamaah harus menjaga barang berharga, menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan, serta menerapkan sikap toleransi, saling bantu kepada sesama, dan bersabar jika mendapat sesuatu yang kurang berkenan di hati. Kemudian setelah dari asrama haji embarkasi langsung berangkat menuju bandara, dan yang terakhir jemaah akan tiba di Arab Saudi. Slide selanjutnya, kaifiat manasik haji yang ketiga yaitu pelaksanaan. Ihram. Apa itu ihram dan bagaimana pelaksanaannya? Nah, melakukan ihram. Urutan tata cara ibadah haji yang pertama adalah melakukan ihram. Ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji, dan ihram dilakukan sejak mikot. Nah, jarak mikot ini biasanya sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan dari tempat tinggal jemaah.
Nah, ketika melaksanakan ihram, jemaah laki-laki harus menggunakan kain yang tidak dijahit dan disunahkan berwarna putih. Sedangkan untuk jemaah perempuan itu diharuskan menggunakan pakaian yang menutup aurat, tetapi tidak boleh menggunakan cadar, jadi menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua ini wukuf di Arafah. Apa yang dilakukan ketika di Arafah? Nah, di Arafah itu mendengarkan khutbah Arafah, menunggu azan zuhur, sholat zuhur dan asarnya di jamak qashar, lalu wukuf, yaitu duduk menghadap kiblat, diam berdoa sesuai dengan kebutuhan, dengan mengangkat kedua tangan, membaca talbiyah atau mengucapkan takbir id sampai waktu maghrib. Yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Bagaimana pelaksanaan tawaf? Nah, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, yang keempat itu ada sa'i. Seperti apa pelaksanaan sa'i itu? Sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat itu adalah sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Untuk laki-laki dianjurkan untuk berlari-lari kecil, namun untuk perempuan boleh berjalan cepat saja. Nah, berlari-lari kecil ini dari Bukit Sofa ke Marwah yaitu sebanyak 7 kali, di mana dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang selanjutnya itu mabit di Muzdalifah. Nah, mabit di Muzdalifah ini harus dilakukan oleh setiap jemaah setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Ketika berada di Muzdalifah, jemaah tidak hanya beristirahat untuk melanjutkan kegiatan ibadah selanjutnya, tapi di sini mereka juga diharuskan untuk mengumpulkan batu kerikil. Selanjutnya yaitu melempar jumroh Aqobah. Nah, ketika melakukan lempar jumroh ini, jemaah harus senantiasa membaca takbir hingga selesai melempar batu kerikil sebanyak 7 kali. Kemudian tahallul awal. Nah, setelah menyelesaikan tata cara pelaksanaan ibadah haji melempar jumroh, berikutnya jemaah harus melakukan tahallul awal. Yang dimaksud dengan tahallul awal di sini itu adalah memotong rambut setidaknya 3 helai. Hal ini berlaku bagi jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan. Nah, perlu diingat untuk tahallul awal ini hanya boleh dilakukan oleh jemaah haji yang sudah melaksanakan tawaf ifadah dan melempar jumroh. Dengan melakukan tahallul awal ini, berarti seluruh larangan yang tidak dibolehkan setelah ihram sudah tidak berlaku lagi. Tapi masih ada satu larangan yang tidak boleh dilakukan meski telah melaksanakan tahallul awal, yaitu pasangan suami istri tidak boleh berjima atau berhubungan suami istri. Nah, untuk melakukan tahallul awal ini, jamaah bisa memotong rambut setelah tiba di Mina, tetapi kegiatan memotong rambut ini tidak boleh dilakukan jika jemaah tiba di Mina setelah matahari tenggelam. Jika sampai mengalami hal tersebut, maka jemaah haji harus membayar dam atau denda. Selanjutnya melempar 3 jumroh, yaitu ula, wusto, dan aqobah. Nah, kegiatan melempar jumroh ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 di bulan Zulhijjah. Nah, tanggal 11 sampai 12 adalah nafar awal dan 13 Zulhijjahnya itu adalah nafar sani. Nah, ketika jumroh di Aqobah, jamaah haji harus melemparkan batu kerikil yang sudah dicari sebelumnya sebanyak 7 kali. Nah, saat melempar batu kerikil ini terdapat 3 tiang atau jumroh yang harus dilempari, yaitu jumroh ula, wusto, dan jumroh Aqobah. Mabit di Mina. Apa saja yang dilakukan di Mina? Para jemaah bisa menginap di Mina pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah setelah melaksanakan yang tadi melempar jumroh. Mina itu merupakan lembah yang ada di dekat kota Mekah.
ketika berada di Mina, jemaah bisa istirahat sejenak sebelum melaksanakan kegiatan besok. Nah, tata cara pelaksanaan ibadah haji dengan bermalam di Mina ini dibedakan menjadi dua, yaitu jenisnya nafar awal dan nafar sani. Nafar awal merupakan kegiatan menginap di Mina hingga 2 hari, sedangkan nafar sani adalah menginap di Mina selama 3 hari. Selanjutnya, tawaf wada. Tata cara pelaksanaan ibadah haji yang dimulai memasuki tahap akhir adalah melakukan tawaf wada. Tawaf wada ini biasanya disebut dengan tawaf perpisahan karena merupakan salah satu tanda akan berakhirnya perjalanan haji umat muslim. Kemudian tahallul akhir. Nah, urutan tata cara pelaksanaan haji yang paling akhir adalah melakukan tahallul akhir atau tahallul sani. Kegiatan ini hanya boleh dilakukan ketika seluruh rangkaian ibadah haji sudah diselesaikan oleh jemaah. Setelah melakukan tahallul akhir, maka seluruh larangan ihram sudah berakhir. Kemudian yang terakhir ada dam dan hadyu. Dam ini berarti denda dengan menyembelih kambing karena jemaah haji melanggar aturan dengan sengaja. Kemudian hadyu. Hadyu itu dimaksud adalah hewan ternak yang akan disembelih pada tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah. Nah, bila tidak mendapatkan hadyu karena kehabisan bekal atau memang binatangnya tidak ada yang memenuhi syarat, maka jemaah wajib saum pada tanggal 11, 12, dan 13 ditambah 7 hari saat berada di tanah air, kecuali bagi penduduk Mekah. Selanjutnya ini masuk ke pembahasan kedua, yaitu kaifiat manasik umroh. Sama seperti kaifiat manasik haji, yang pertama ada persiapan. Yang pertama itu ada persiapan zohir. Sama seperti yang tadi persiapan ibadah haji, itu persiapan zohir di sini yang pertama bertaubat dari segala dosa dan maksiat, baik itu dosa kepada Allah, karena melanggar larangannya, atau dosa kepada sesama manusia. Selain itu juga menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perjalanan ibadah umroh, kemudian membayar atau menyelesaikan segala urusan pribadi, dan menggunakan dana yang halal tentunya, banyak bersedekah dan juga bersilaturahim kepada teman, saudara, keluarga untuk meminta maaf dan memohon doa restu untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua yaitu persiapan batin. Persiapan batin ini jemaah umroh harus niat dan tujuannya itu semata-mata melaksanakan umroh ini karena Allah dan bukan karena mencari kemasyhuran, popularitas. Yang kedua, memperbanyak sedekah, lalu meninggalkan ropas, usuk, dan jidal. Kemudian ikhlas dalam segala ucapan dan juga perbuatan. Lalu ikhlas juga dalam menghadapi segala ujian, cobaan yang dihadapi. Yang kedua yaitu pemberangkatan. Pemberangkatan umroh adalah proses keberangkatan umat muslim ke Mekah, ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, umroh ini merupakan ibadah yang dapat dilakukan kapan saja dalam setahun dan tidak memiliki waktu yang ditentukan seperti haji. Kalau haji waktunya kan ditentukan. Nah, yang ketiga itu ketika pemberangkatan melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat sama seperti tadi haji, lalu memperbanyak berdoa dan berzikir, dan yang terakhir itu harus mengikuti arahan yang tertulis dan menuju ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Lalu kaifiat manasik umroh yang ketiga yaitu pelaksanaan. Yang pertama ada ihram. Ihram itu niat untuk melaksanakan umroh sama seperti tadi haji.
Yang kedua, tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Di umroh itu namanya tawaf kudum. Yang ketiga itu sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan ke Bukit Marwah. Dan yang terakhir tahalul, yaitu menggunting rambut atau mencukur. Untuk pelaksanaannya sama saja seperti haji, namun dalam umroh itu tidak ada wukuf, jadi hanya 4 rukun saja, hanya ihram, tawaf, sa'i, dan tahalul. Kan tadi kalau di haji itu ada ihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahalul. Nah kalau di umroh itu tidak ada wukuf. Kemudian pembahasan yang ketiga itu materi manasik haji dan umroh. Nah, materi manasik haji dan umroh ini biasanya itu seputar tentang fikih haji dan umroh, atau mengenai akidah dan akhlak, lalu proses pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu seperti apa, dan juga sebagaimana yang bisa kita lihat di sini. Itu materi yang pertama tentang menuju haji mabrur. Nah, tadi ya sudah dijelaskan meraih predikat haji mabrur di pembahasan awal-awal. Lalu materi tentang akidah akhlak. Ini itu mencakup adab-adab atau perilaku jamaah selama di tanah air, selama di tanah suci, serta setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji dan umroh. Lalu yang ketiga itu tentang fikih haji dan umroh. Yang keempat tentang pengertian, rukun, syarat haji dan umroh. Jadi dijelaskan ketika manasik itu pengertian haji itu apa, pengertian umroh itu apa, rukun dan syarat haji dan umroh itu apa saja, itu dijelaskan di manasik haji dan umroh. Lalu selanjutnya adalah materi tentang proses perjalanan haji dan umroh. Seperti apa sih perjalanan haji dan umroh itu? Nah, itu dijelaskan di manasik haji dan umroh. Kemudian materi tentang pelaksanaan haji dan umroh. Pelaksanaan haji dan umroh itu kegiatannya apa saja? Nah, itu juga dijelaskan di bimbingan manasik. Kemudian materi tentang pemberangkatan di asrama haji, di bandara, tiba di tanah suci, sampai pemulangan itu dijelaskan seperti apa dari mulai pemberangkatan sampai pemulangan. Dan yang terakhir biasanya itu selalu ada praktek. Jadi tidak hanya sekedar teori, namun juga ada prakteknya, sehingga jemaah jauh lebih mudah untuk memahami bagaimana sih pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu. Nah, supaya juga jemaah lebih merasakan suasana di Baitullah sewaktu manasik haji dan umroh, juga akan menggunakan properti yang serupa seperti miniatur Ka'bah. Kemudian jemaah haji dan umroh juga akan mengenakan pakaian ihram seperti sedang menunaikan ibadah haji dan umroh yang sebenarnya. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu keutamaan haji dan umroh. Keutamaan haji dan umroh adalah dua ibadah yang sangat diutamakan dalam agama Islam. Beberapa keutamaan haji dan umroh antara lain, yang pertama, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan haji dan umroh dengan penuh keikhlasan dapat menghapus dosa-dosa masa lalu dan mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang diampuni melainkan dosa menyekutukan Allah, dan seorang hamba yang haji tamattu, berada dalam perhentian atau beristirahat di bulan Sya'ban dan perjalanan hajinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Nah, haji dan umroh itu dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah, meningkatkan keimanan, dan memperbaiki akhlak. Dalam proses menjalankan ibadah ini, umat muslim akan terpacu untuk mengendalikan hawa nafsunya, menjadi lebih sabar, dan meningkatkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu mendapatkan pahala yang besar.
Keutamaan haji dan umroh yang keempat yaitu mendapatkan rezeki yang berlipat. Nah, selain pahala, juga mendapatkan rezeki yang berlipat ganda. Kelima itu mempererat tali persaudaraan. Nah, selama menjalankan haji dan umroh, itu umat muslim dari berbagai negara berkumpul di Tanah Suci. Nah, ini menciptakan kesempatan untuk memperkuat persaudaraan umat Islam dan menumbuhkan rasa saling mengasihi dan saling membantu. Yang keenam, ada mendapatkan pengalaman spiritual yang mendalam. Nah, melakukan haji dan umroh itu memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman spiritual yang mendalam. Selama menjalankan ibadah ini, umat muslim juga dapat merasakan kedamaian dalam beribadah kepada Allah, jadi khusyuk gitu. Yang ketujuh itu memperbaiki hubungan dengan sesama. Nah, melakukan haji dan umroh, melaksanakan ibadah haji dan umroh itu bisa menjadi jalan untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Mengapa? Karena saat menjalankan ibadah haji dan umroh itu kita akan belajar untuk memaafkan dan meminta maaf kepada orang lain, serta memperkuat ikatan emosional kita dengan anggota keluarga yang berhaji bersama atau berumroh bersama. Yang terakhir itu memperkuat tiang keagamaan. Jadi haji dan umroh ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat dasar-dasar agama Islam. Selain itu, mengingatkan umat muslim akan perintah dan larangan Allah serta menjaga keteguhan pada akidah Islam. Nah, itulah keutamaan haji dan umroh. Semoga keutamaan haji dan umroh yang tadi sudah saya sebutkan itu bisa memberikan motivasi dan pengertian yang lebih dalam tentang ibadah haji dan umroh tersebut. Dan semoga kita juga bisa diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Oke, next slide selanjutnya. Pembahasan yang terakhir itu urgensi mengikuti manasik. Apa sih pentingnya mengikuti manasik haji dan umroh? Nah, ada beberapa alasan mengapa calon jemaah haji dan umroh itu harus mengikuti manasik haji dan umroh. Karena memiliki kepentingan yang sangat tinggi. Ibadah haji itu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji dan umroh juga dapat meningkatkan spiritual. Ibadah haji dan umroh juga menghapus dosa-dosa, mendapatkan pengalaman yang berharga, keteladanan dan inspirasi, juga menguatkan ukhuwah Islamnya. Nah, bimbingan manasik haji dan umroh itu merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh sebagai bekal kesempurnaan pelaksanaan haji dan umroh sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan tadi di awal, tujuan manasik haji ini adalah agar para calon jemaah memahami tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan benar. Selain itu, manasik haji dan umroh ini dimaksudkan agar pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin membaik, jemaah juga menjadi haji mabrur dan mabruroh. Selain itu juga, yang terakhir, agar para calon jemaah haji dan umroh dapat memahami tata cara ibadah haji dan umroh dengan baik dan benar, sehingga jemaah haji nantinya bisa menjadi jemaah mandiri secara ilmu. Nah, berdasarkan presentasi tentang kaifiat dan materi manasik haji dan umroh yang sudah saya jelaskan tadi, maka didapatkan kesimpulan dari materi tersebut, yaitu yang pertama, kaifiat haji dan umroh itu merupakan cara untuk melakukan haji dan umroh, di mana mencakup setiap langkah dan aktivitas yang perlu dilakukan oleh jemaah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan benar. Yang kedua, materi manasik haji dan umroh itu mencakup materi seperti rukun dan wajib haji dan umroh, tata cara
tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, serta prosedur-prosedur lain yang harus diikuti oleh jemaah. Selain itu, manasik haji dan umroh ini perlu dilaksanakan dan diikuti oleh jemaah haji dan umroh sebelum melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci. Hal ini dikarenakan haji dan umroh itu adalah ibadah yang kompleks dan melibatkan banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak langkah dan aturan yang harus diikuti. Nah, dengan memahami ilmu manasik dengan baik, jemaah akan dapat menjalankan ibadah dengan benar dan menghindari kesalahan yang tidak disengaja. Lalu, pelaksanaan haji dan umroh ini dapat berkesan, sehingga dengan memahami kaifiat dan materi manasik dengan baik, jemaah dapat menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan kehendak yang ikhlas. Hal ini akan memberikan kesan yang mendalam dan memiliki dampak spiritual yang positif bagi setiap jemaah yang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Nah, dengan mengikuti panduan dan tata cara yang telah ditetapkan, jemaah akan dapat menjalankan haji dan umroh dengan baik dan memperoleh pengalaman yang berkesan serta bermakna. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Baik, alhamdulillah presentasi kali ini sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.